Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Nasari Ramsana S, NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang sudah saya pelajari dan saya simak, yaitu tentang Rich Hawks dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Nah, di sini yang pertama ada Stackhawk, di mana pengaturan proyeknya yaitu struktur proyek terdiri dari folder bernama hoax yang berisi contoh-contoh penggunaan hoax untuk setiap contoh yang dibahas dalam video. Lalu, state hoax itu sebagai hoax sederhana. Yang pertama ada state hoax adalah hoax yang paling dasar dan sering digunakan dalam Bridge. Kedua ada pembuatan video akan mulai dengan menjelaskan cara menggunakan state hoax dalam komponen aplikasi. Selanjutnya ada struktur filenya, di mana di awal file untuk contoh state hoax kosong, namun akan diisi dengan kode yang relevan selama video berjalan. Nah, Stackhawk adalah hal yang penting untuk dipahami, bahkan jika Anda sudah pernah menggunakannya sebelumnya, karena ini adalah dasar untuk mengelola data dalam Bridge. Maka tidak menggunakan DOM langsung. Nah, di sini menggunakan Stackhawk memungkinkan kita untuk menghindari manipulasi DOM langsung dan menambahkan HTML secara manual seperti pada JavaScript biasa atau vanilla. Lalu ada Rich mengelola data melalui state, bukan dengan mengubah elemen DOM secara langsung. Tujuan state-nya itu tadi Rich adalah blok bangunan dasar yang memungkinkan aplikasi Rich menjadi dinamis dan responsif terhadap perubahan data, tanpa perlu berinteraksi langsung dengan DOM. Use stack. Yang pertama adalah contoh penggunaan stack hook. Contoh yang digunakan untuk menjelaskan stack hook adalah membuat penghitung atau counter. Lalu dalam komponen terdapat elemen div yang memungkinkan elemen P yang berfungsi untuk menampilkan nilai penghitung. Lalu terdapat tombol yang akan berinteraksi dengan penghitung dan meningkatkan nilainya saat tombol diklik. Yang kedua menggunakan variabel normal, yaitu sebelum menggunakan stack hook, penghitung dilakukan dengan variabel biasa di JavaScript seperti let count sama dengan 0. Variabel ini digunakan untuk menampilkan nilai penghitung dalam tag P. Yang ketiga, masalah dengan variabel normal. Yang pertama, meskipun nilai penghitung berubah di dalam konsol, saat tombol diklik, tampilan di UI tidak berubah. Ini karena Rich tidak merender ulang halaman ketika variabel di biasanya diubah. Berbeda dengan cara Rich bekerja dengan state. Yang keempat ada pengenalan stack hook. Untuk membuat penghitung yang dinamis, kita mengganti variabel biasa dengan use stack hook. Di sini ada sintaks use stack adalah const count stack count use stack dalam kurung 0. Nah, count adalah nilai stack yang dimulai dari 0. Stack count adalah fungsi untuk memperbarui nilai count. Yang kelima, mengubah nilai stack dengan set count, di mana set count digunakan untuk mengubah nilai stack set count. Rich merender ulang komponen setiap kali state berubah, memastikan tampilan selalu mencerminkan nilai terbaru. Yang keenam, fungsi callback dalam set count. Ketika mengubah nilai stack, kita bisa menggunakan fungsi callback untuk mendapatkan nilai stack sebelumnya, seperti stack count, prepcount plus 1. Nah, fungsi callback menerima nilai sebelumnya, prepcount, dan mengembalikan nilai baru yang ingin di-setel. Lalu ada useTag, yang pertama itu menampilkan perubahan nilai secara otomatis. Ketika tombol diklik, setCount dipanggil untuk meningkatkan nilai count dan Rich akan merender ulang komponen untuk menampilkan nilai baru. Lalu dengan cara ini, setiap kali tombol diklik, nilai penghitung akan meningkat dan UI akan diperbarui secara otomatis. Yang kedua, perbedaan dengan konsol. Log di konsol dapat menunjukkan bahwa nilai penghitung berubah, namun karena Rich merender ulang halaman, setelah stack berubah, log konsol mungkin tertinggal sedikit di belakang tampilan UI yang diperbarui. Lalu ada use effect hook, di mana apa itu use effect hook? Use effect adalah salah satu hook paling kuat di Rich. Hook ini digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen dirender. Tergantung pada kondisi tertentu seperti mengambil data dari API, mengatur event listener, melakukan
subscription ke sumber data eksternal. Nah, cara kerja use effect yaitu panggilan fungsi di dalam use effect bisa menempatkan fungsi yang ingin dijalankan dalam callback. Lalu callback ini dieksekusi sesuai kondisi tertentu yang akan Anda tetapkan dalam daftar dependensi. Lalu daftar dependensinya, jika daftar dependensi kosong, fungsi hanya dijalankan sekali ketika komponen pertama kali dirender. Lalu jika menambahkan status ke daftar dependensi, fungsi akan dijalankan setiap kali status tersebut berubah. Lalu Reg menggunakan daftar ini untuk memutuskan kapan harus menjalankan kembali kode dalam use effect. Lalu ada array dependensi di use effect. Apa itu array dependensi? Array dependensi adalah parameter kedua dari hook use effect, di mana array ini berisi daftar variabel atau stack yang dipantau oleh Reg. Jika nilai salah satu elemen di array berubah, Reg akan menjalankan ulang efek yang ada di dalam use effect. Mengapa array dependensi penting? Yang pertama, kontrol eksekusi efek, di mana tanpa array dependensi, use effect akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Dengan array dependensi, Anda dapat membatasi kapan efek dijalankan ulang. Yang kedua ada optimasi performa, di mana menghindari eksekusi ulang yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi aplikasi. Nah, jenis penggunaan array dependensi, di mana efek yang hanya berjalan sekali. Nah, jika array dependensi kosong, use effect hanya dijalankan saat komponen pertama kali dirender. Contohnya dalam video adalah efek yang hanya perlu dijalankan satu kali, misalnya untuk mengambil data awal atau melakukan inisialisasi. Selanjutnya ada efek yang bergantung pada variabel atau state, di mana jika variabel di dalam array dependensi, use effect akan dijalankan ulang setiap kali variabel tersebut berubah. Lalu ini digunakan untuk memantau perubahan pada state tertentu, seperti ketika tombol klik atau suatu aksi dilakukan. Selanjutnya ada efek tanpa array dependensi, di mana tanpa array dependensi, use effect akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Dalam video ini, situasi ini disebut dapat menyebabkan eksekusi berulang yang tidak diinginkan jika tidak diatur dengan baik. Ada manfaat array dependensi. Yang pertama, efisiensi performa, di mana membatasi eksekusi efek hanya pada kondisi tertentu, sehingga menghindari pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, kontrol penuh terhadap efek, di mana dapat mengatur kapan dan bagaimana use effect dijalankan, memastikan logika aplikasi bekerja sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menghindari bug, di mana dengan mendefinisi array dependensi dengan benar, Anda memastikan bahwa semua variabel yang diperlukan dipantau sehingga efek bekerja secara konsisten. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, jika tidak semua variabel yang diubah dimasukkan ke array dependensi, efek mungkin tidak dijalankan ulang sebagaimana mestinya. Yang kedua, dalam video dijelaskan bahwa penulisan array dependensi yang tepat sangat penting untuk menghindari perilaku aplikasi yang tidak terduga. Nah, di sini yang selanjutnya ada use reducer, di mana use reducer adalah hook yang digunakan untuk mengelola stack yang lebih kompleks. Ini sangat berguna ketika aplikasi Anda memiliki beberapa variabel stack yang saling terkait atau saat Anda perlu menangani aksi yang lebih kompleks. Kapan menggunakan use reducer? Penggantian use stack use reducer digunakan ketika logika stack Anda menjadi lebih rumit, seperti saat menangani banyak aksi atau variabel. Alternatif reduknya ini mirip dengan cara kerja redux karena keduanya mengikuti pola reducer untuk mengelola stack. Struktur dasar use reducer, di mana stack dan dispense. Use reducer mengembalikan dua hal. Yang pertama, stack, di mana menyimpan nilai dari stack yang dikelola oleh reducer. Lalu dispense, fungsi yang digunakan untuk mengirimkan aksi ke reducer. Reducer function sini perlu mendefinisikan fungsi reducer yang menangani aksi yang diterima dan mengubah stack sesuai dengan tipe aksi tersebut. Lalu cara kerja use reducer, langkah pertama ganti use stack dengan use reducer. Lalu mendefinisikan fungsi reducer yang menerima dua parameter stack dan action. Stack adalah nilai saat ini dari stack yang dikelola. Action adalah objek yang dikirim saat dispense dipanggil. Langkah kedua, dalam reducer, Anda menulis logika untuk setiap jenis aksi yang ingin Anda tangani. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan switch untuk memeriksa action type.
action tipe. Langkah ketiga, kirimkan aksi dengan dispatch yang berisi tipe aksi yang ingin diproses seperti increment, decrement, atau double. Manfaat use reducer yang pertama logika kompleks. Jika memiliki beberapa bagian stack atau banyak aksi yang saling berhubungan, use reducer lebih terstruktur dan mudah dikelola dibandingkan use stack. Lalu yang kedua, pola mengelola stack yang serupa dengan Redux. Menggunakan pola yang serupa dengan Redux tanpa memerlukan stop yang lebih rumit. Lalu kesalahan penanganannya, menangani aksi yang tidak dikenal. Jika mengirim aksi yang tidak dikenal, pastikan untuk menambahkan default dalam suite untuk menangani kasus tersebut, seperti melemparkan error atau melakukan log console. Lalu ada hooks useref, di mana useref adalah hook yang menyediakan cara untuk menyimpan nilai yang dapat diubah atau mutable, yang tidak memicu render ulang saat diperbarui. Ini sangat berguna untuk menyimpan nilai seperti state sebelumnya atau referensi ke elemen DOM. Mengakses elemen DOM secara langsung. Hook useref berguna untuk merujuk elemen DOM, memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengannya. Dalam contoh, sebuah referensi dibuat untuk elemen input menggunakan useref, dan ini memungkinkan program untuk mendapat nilai saat ini dari input, tanpa menyebabkan render ulang. Berbeda dengan useTag. Selain itu, contoh ini menunjukkan bagaimana agar dapat menggunakan useref untuk memfokuskan elemen input secara programatik menggunakan input ref current focus. Lalu ada mencetak state sebelumnya. Nah, melacak nilai sebelumnya, useref digunakan untuk melacak nilai sebelumnya dari suatu stack seperti penghitung yang terus bertambah. Contoh seperti pembicara menunjukkan contoh penghitung yang diubah setiap kali tombol ditekan. Useref digunakan untuk menyimpan nilai sebelumnya dari penghitung tanpa menyebabkan render ulang. Tujuannya, ketika nilai state berubah, useref menyimpan nilai sebelumnya. Misalnya ketika penghitung mencapai 11, maka nilai sebelumnya adalah 10, dan memperbarui nilainya tanpa memicu render ulang komponen. Lalu ada non-reaktivitas useref, di mana keuntungannya, salah satu keunggulan utama useref adalah perubahan nilai di dalamnya tidak menyebabkan render ulang. Ini sangat berguna jika ingin menyimpan data yang tidak mempengaruhi UI atau render komponen. Kegunaannya, ketika perlu menyimpan informasi yang bertahan, antara render tetap tidak ingin tampilan UI berubah atau komponen terrender ulang. Useref menjadi pilihan yang tepat. Lalu ada use imperative handle hook. Nah, tujuannya itu untuk mengontrol apa yang dapat diakses oleh komponen induk dari komponen anak. Ref forwarding, ini tuh komponen anak harus meneruskan ref ke komponen induk menggunakan forward ref. Fungsi expose, hanya fungsi tertentu yang diekspos kepada komponen induk, misalnya fokus input, hapus input. Manfaatnya yang pertama menyembunyikan implementasi internal komponen anak, yang kedua memungkinkan kontrol akses yang lebih terorganisir dan terkontrol. Yang ketiga, tidak mengekspos seluruh elemen DOM anak ke induk. Lalu selanjutnya ada use layout events hook, di mana ini bertujuan untuk menjalankan efek secara sinkron sebelum browser melukis UI untuk manipulasi DOM atau pengukuran. Lalu perbedaan dengan use effect, use layout effect dipanggil sebelum elemen DOM dilukis ke layar. Use effect dipanggil setelah elemen dirender yang bisa menyebabkan kedipan. Penggunaan berguna untuk pengukuran atau manipulasi DOM yang memerlukan informasi sebelum render UI, misalnya mengukur lebar elemen. Keuntungannya itu menghindari masalah kedipan dan memastikan pengukuran atau manipulasi DOM yang akurat sebelum elemen tampil. Peringatannya itu penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi performa aplikasi karena memblokir render sampai efek selesai. Selanjutnya ada use insertion effect hook, di mana ini bertujuan tujuan dan penggunaannya itu untuk use insertion effect digunakan untuk menyisipkan gaya CSS atau text style secara sinkron dalam proses rendering komponen.
Ini sangat bermanfaat bagi penulis pustaka atau pengembangan yang bekerja dengan pustaka CSS atau JavaScript yang berurusan dengan elemen gaya dinamis. Perbedaan dengan hook lainnya, dibandingkan dengan hook seperti use layout effect atau use effect, use insert, insert, insert insertion effect berjalan lebih awal dalam siklus rendering sebelum DOM dimutasi. Ini memungkinkan untuk memastikan gaya diterapkan segera sebelum elemen UI dilukis, menghindari flicker pada elemen yang belum diterapkan gaya. Selanjutnya ada use different value, di mana tujuan utamanya yaitu menunda pembaruan nilai seperti input atau pencarian, agar rendering tidak terlalu sering terjadi dan untuk mengurangi biaya rendering yang berlebihan. Cara kerjanya, use different value mengizinkan pembaruan nilai tertentu, seperti input pencarian ditunda untuk waktu tertentu hingga aplikasi siap untuk memprosesnya. Lalu, use difference value lebih sederhana daripada use transition karena tidak perlu menentukan bagian mana dari aplikasi yang harus diprioritaskan. Pembaruan ini dilakukan dengan cara yang lebih otomatis. Penggunaan idealnya itu digunakan untuk input yang sering berubah, seperti pencarian yang diketik oleh pengguna untuk menghindari pembaruan UI yang berlebihan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Contoh penggunaannya, input pencarian yang diupdate terus-menerus menggunakan use difference value untuk menunda pembaruan nilai pencarian sehingga UI tidak perlu merender ulang terlalu sering saat pengguna mengetik. Nah, selanjutnya ada use external store di Reg 18. Nah, pengaturan use external store bertujuan use change external store dirancang untuk memungkinkan komponen Reg untuk berlangganan ke store eksternal secara aman dan terkoordinasi, memastikan bahwa komponen tetap sinkron dengan status eksternal yang berubah. Masalah yang diselesaikan, hook ini mengatasi masalah terkait rendering bersamaan concurrent rendering yang terjadi saat banyak komponen berusaha untuk merender pada waktu yang sama. Use change in external store memastikan rendering yang konsisten dan menghindari masalah seperti robekan tampilan atau tearing saat status eksternal diperbarui. Cara kerja use change external store, fungsinya itu berlangganan. Perlu membuat fungsi subscribe untuk mendaftarkan pendengar pada store eksternal. Fungsi snapshot, fungsi get snapshot digunakan untuk mengambil satu saat ini dari store eksternal. Reg juga menyediakan fungsi get server snapshot untuk rendering sisi server, meskipun ini opsional dalam tutorial ini. Nah, selanjutnya membuat store eksternal untuk Pokemon API. Yang pertama, struktur store-nya itu state objek yang menyimpan status seperti daftar Pokemon. Listener-nya itu daftar fungsi yang akan dipanggil ketika status diperbarui. Lalu logika pengambilan data, di mana fungsi fetch Pokemon digunakan untuk mengambil data Pokemon dari API dan memperbarui status. Fungsi subscriber dan get snapshot. Subscribe menambahkan listener untuk memperbarui komponen setiap kali data berubah. Get snapshot itu mengembalikan status saat ini dari store. Menggunakan use snake external store di komponen. Langkah-langkahnya, di dalam komponen Reg, panggil use snake external store untuk berlangganan ke store eksternal dan mendapat data yang telah diperbarui. Gunakan use effect untuk memanggil fungsi fetch Pokemon pada render pertama untuk mengambil data Pokemon. Keuntungan menggunakan use external store, penggunaan status yang terpisah, yaitu menjaga logika pengelola status terpisah dari logika komponen, memungkinkan pengelola status yang lebih bersih dan terstruktur. Sinkronisasinya yang aman, menjamin bahwa komponen selalu sinkron dengan data yang ada di store eksternal tanpa masalah konsistensi saat rendering
bersamaan. Kinerjanya itu dibandingkan dengan menggunakan rich context Usenet Extrastor lebih efisien karena tidak akan memicu pembaruan di semua komponen yang menggunakan konteks ketika status berubah. Ini mengurangi rendering yang tidak perlu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.